Pemirsa Sekolah Birokrasi Channel, pertanyaan utama kita kali ini adalah apa saja faktor penghambat dan pendukung di dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Setelah kita telisik selama 12 tahun kurang lebih ya, sejak dideklarasikannya Grand Design Reformasi Birokrasi melalui Perpres 81 tahun 2010, dan kita lihat hasilnya sekarang, walaupun target pemerintah hanya menargetkan sekitar nilai indeks reformasi birokrasinya B, tapi menurut kita 12 tahun itu bukan waktu yang singkat. Apalagi kalau kita melihat nilai B itu, range nilainya itu antara 60 sampai 70. Dan itu berarti hanya nilai C. Kalau kita coba bandingkan dengan nilai mata kuliah kita ya, di perguruan tinggi. Karena itu kita berupaya untuk mencoba melihat apa sih sebenarnya faktor-faktor penghambatnya. Menurut pandangan saya, faktor penghambat pertama itu adalah kebijakan yang tidak jelas. Dalam arti kurangnya kejelasan di dalam kebijakan dan undang-undang yang dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan arah perubahan yang diinginkan. Kita bisa melihat dalam Grand Design Reformasi Birokrasi bahwa pada tahun 2024 birokrasi kita itu sudah menunjukkan wajah seperti birokrasi yang berkelas dunia yang dicirikan oleh kepemerintahan yang dinamis. Namun apa yang kita lihat sekarang, ada regulasi, ada kebijakan, ada undang-undang, ada peraturan, ya, dan sebagainya. Namun kalau kita telisik, apa yang ingin diraih dan melepaskan diri dari birokrasi yang berbasis pada regulasi pada saat 2010 itu, sampai sekarang masih kental gitu ya. Apalagi kalau kita inginkan bahwa arahan daripada Grand Design Reformasi Birokrasi itu di dalam tahun 2014 mestinya sudah mulai masuk pada ranah birokrasi yang berbasis pada kinerja. Dan sampai sekarang kalau kita menggunakan juga indikator yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya dalam konteks ini adalah nilai sakit, maka masih juga tidak banyak yang mengalami capaian yang seperti dikehendaki di dalam Grand Design tersebut. Ini menunjukkan bahwa kebijakan ini masih perlu diperjelas, masih perlu diharmonisasi, sehingga para aktor yang terlibat di dalam rangka untuk mengimplementasikan reformasi birokrasi itu tidak mengalami kebingungan, terutama di pemerintah daerah. Faktor kedua adalah faktor yang sangat klasik, yaitu keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran seringkali menjadi penghambat di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Karena reformasi birokrasi itu membutuhkan biaya dan anggaran yang cukup besar. Apalagi kalau menggunakan indikator 8 area pemicu perubahan itu pasti membutuhkan banyak anggaran. Tetapi kita tahu bahwa terutama di daerah itu, anggaran mereka itu selain terbatas, karena umumnya belum memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi, sehingga masih bergantung pada dana alokasi dari pusat. Sementara setiap kepala daerah itu memiliki program-program prioritas yang didahulukan karena merupakan janji politik dan akan diawasi secara terus-menerus oleh legislatif. Nah, inilah yang kemudian ketika reformasi birokrasi juga menghendaki anggaran, nah disinilah faktornya, penyebabnya. Mana yang menjadi prioritas? Program prioritas daerah atau program dari reformasi birokrasi yang menjadi prioritas? Nah, di sini terjadi
problema bagi pemerintah daerah. Yang ketiga adalah keterbatasan sumber daya manusia. Ketidakmampuan sumber daya manusia dalam birokrasi dapat menjadi penghambat di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Kita tahu bahwa reformasi birokrasi menghendaki adanya perubahan mindset, perubahan kultur, dan ini didasari pada pengetahuan dasar yang harus dimiliki, terutama pada level pimpinan, apalagi juga yang sebagai pelaksana, yakni ASN sendiri. Karena perubahan mindset dan perubahan perilaku terjadi ketika mereka itu memiliki pengetahuan dasar tentang arti pentingnya reformasi birokrasi. Sehingga dengan demikian mereka bisa menyusun berbagai strategi, program, maupun rencana aksi yang diharapkan bahwa setiap organisasi perangkat daerah mereka itu terbangun apa yang disebut dengan ekosistem reformasi birokrasi. Sehingga upaya mereka untuk mencapai target-target yang dibebankan kepada perangkat daerahnya itu bisa dicapai karena setiap aktivitasnya itu diwarnai dengan mindset reformasi birokrasi. Nah, ini saya kira persoalan yang cukup pelik dan kompleks di dalam kaitan dengan reformasi birokrasi di daerah. Faktor yang keempat adalah tanggapan dari birokrasi itu sendiri. Para pegawai yang merasa tidak senang dengan perubahan atau mungkin tidak ingin kehilangan kekuasaan dan keuntungan yang telah mereka peroleh, mungkin mereka merespon dengan tindakan resistensi dan penghambatan terhadap reformasi birokrasi. Tentu ini tidak banyak ya, tetapi orang-orang yang memang beraktivitas di birokrasi dengan mengandalkan buka pada sebuah mekanisme formal dan adil di dalam birokrasi itu cenderung pasti resisten. Terutama bagi mereka di level pimpinan yang memang keterpilihan mereka itu bukan didasarkan pada prestasi atau apa yang disebut dengan melalui mekanisme sistem merit, tetapi terangkatnya karena like and dislike dari kepala daerah. Ini tentu resisten, dan itu berbahaya ketika dia resisten sebagai seorang pimpinan, tentu akan mempengaruhi level bawahnya. Yang kelima adalah ketergantungan pada pemegang kekuasaan. Reformasi birokrasi membutuhkan dukungan yang kuat dan konsisten daripada pemegang kekuasaan. Dalam hal ini kalau di daerah adalah kepala daerah, karena dia adalah pejabat pembina kepegawaian. Dan ketika para pengambil keputusan ini tidak menunjukkan dukungan yang kuat, maka reformasi birokrasi tidak akan berjalan dengan lancar. Misalnya dalam hal pengelolaan, menerapkan sistem merit, dan sistem merit ini merupakan ya buah si malakama bagi kepala daerah yang memang ingin memanfaatkan birokrat sebagai mesin di dalam kaitan dengan upaya-upaya dia untuk bisa memperpanjang masa kepemimpinannya di daerah. Sehingga ada keengganan untuk menerapkan berbagai area-area perubahan yang menjadi pengungkit terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah. Yang keenam adalah terkait dengan keterlibatan masyarakat. Nah, ini persoalan dukungan. Jadi tanpa dukungan masyarakat, maka reformasi birokrasi mungkin tidak akan berhasil atau bahkan bisa mengalami kegagalan. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai tahap perubahan sangatlah penting di dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi yang kemudian dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan masyarakat, padahal dampak daripada pelaksanaan reformasi birokrasi ini tentu berujung pada masyarakat, terutama berkaitan dengan tingkat kesejahteraan mereka. Karena itu sangat penting di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah melibatkan mereka, sehingga apa yang diinginkan selama ini bahwa reformasi birokrasi seharusnya berdampak bagi masyarakat itu bisa terjadi karena adanya dukungan maupun partisipasi daripada masyarakat. Tentu saja faktor penghambat itu bisa kita minimalisir ketika kita mampu
memanfaatkan beberapa faktor-faktor pendukung keberhasilan di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Faktor pendukung yang saya maksud pertama adalah adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah, terutama pemimpin yang memimpin proses reformasi birokrasi, karena tergantung sekali pada komitmen kepala daerah. Tentu juga dibarengi dengan sekretaris daerah yang memang menjadi ex officio di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, lalu ditunjang oleh perangkat-perangkat di bawahnya yang memang relevan, terutama berkaitan dengan 8 area perubahan itu. Paling tidak kita bisa mengidentifikasi perangkat-perangkat daerah mana yang terlibat, dan terutama komitmen pimpinan perangkat daerah mereka untuk berkolaborasi, meningkatkan terus-menerus kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi, dan memonitor pelaksanaannya di semua perangkat daerah, karena mereka itu adalah leading sector di masing-masing area perubahan yang sudah ditentukan seperti selama ini. Yang kedua adalah partisipasi dan kolaborasi dari semua pihak yang terlibat. Tidak hanya pemerintah, tapi juga swasta dan masyarakat sipil perlu dilibatkan di dalam proses mengimplementasikan reformasi birokrasi, seperti yang saya singgung di awal, bahwa salah satu faktor penghambatnya karena tidak adanya atau kurangnya pelibatan selain pemerintah sendiri, sehingga sektor swasta dan masyarakat, bahkan media maupun NGO menjadi penting untuk kita libatkan, seperti yang kita dengar selama ini dengan istilah pentahelix. Faktor pendukung ketiga adalah perencanaan dan strategi yang jelas serta berkelanjutan yang mencakup langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi tanpa jelas tertuang di dalam dokumen perencanaan, maka pasti akan terlaksana secara parsial dan tidak terintegrasi, menyebabkan ketidakjelasan tujuan, sasaran, kemudian program, dan bagaimana indikator-indikator keberhasilan daripada keseluruhan itu yang tertuang baik di perencanaan dalam konteks RPJMD maupun di Renstra masing-masing perangkat daerah. Pengalaman saya melihat bahwa hampir di setiap perangkat daerah itu tidak tertuang dengan jelas apa programnya terkait dengan masing-masing perangkat daerahnya, target-target apa dan capaian-capaian apa yang dicapai dalam kaitan dengan implementasi reformasi birokrasi di setiap perangkat daerah. Ini terlihat bahwa memang tidak ada di dalam perencanaan. Tentu tidak ada juga how to-nya atau strategi untuk mencapai apa yang direncanakan. Yang keempat adalah transparansi dan akuntabilitas yang tinggi di dalam proses reformasi birokrasi. Termasuk dalam konteks ini prosedur seleksi dan pengangkatan pegawai berdasarkan kualifikasi dan integritas yang dimiliki oleh seorang pegawai. Ini jelas tertuang di dalam cita-cita bagaimana yang disebut dengan ASN yang profesional, ya, memiliki kualifikasi dan berkinerja serta berintegritas, dan itu jelas tertuang di dalam Undang-Undang ASN ya, nomor 5 tahun 2014. Sehingga ini salah satu faktor seperti disebutkan tadi, ya, kurangnya ASN yang qualified untuk melaksanakan reformasi birokrasi di setiap perangkat daerah di mana mereka bekerja. Faktor yang kelima adalah penggunaan teknologi informasi yang tepat dan efektif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Saat ini sudah jamak bahwa tanpa bantuan teknologi informasi, maka apa yang selama ini disampaikan oleh dan dikeluhkan oleh masyarakat bahwa di birokrasi itu tidak efisien, malah pemborosan, terlalu banyak anggaran yang digunakan tetapi efektivitasnya rendah. Nah, ini dengan memanfaatkan teknologi informasi, maka ada upaya untuk mensimplifikasi, menyederhanakan proses yang terjadi di dalam birokrasi. Dan ini kita bisa melihat dalam peraturan presiden maupun yang terbaru adalah surat edaran Kemenpan RB nomor 18 tahun 2022 di akhir tahun ini, di 2022, agar setiap pemerintah daerah memiliki arsitektur dan peta rencana SPB atau sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi ini penekanan ini sudah direspon pemerintah, tinggal bagaimana daerah ini kemudian bergegas untuk sesegera mungkin merespon
surat edaran dan keinginan pemerintah pusat, apalagi ini sudah masuk di dalam perubahan reformasi birokrasi yang disebut dengan reformasi birokrasi tematik, di mana salah satunya adalah digitalisasi sistem administrasi pemerintahan. Yang keenam adalah pemberdayaan pegawai melalui baik pelatihan ya, maupun pendidikan dalam rangka untuk pengembangan kemampuan mereka sehingga mereka dapat bekerja lebih profesional dan bertanggung jawab terkait dengan tugas-tugas yang dibebankan oleh organisasi mereka, khususnya yang terkait dengan tugas-tugas untuk mengimplementasikan reformasi birokrasi, apakah itu para asesor internal ya, atau mereka-mereka yang berperan sebagai agen perubahan. Nah, ini harus betul-betul ditingkatkan ya kualitasnya sehingga mereka bisa mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi masing-masing di perangkat daerahnya. Yang ketujuh adalah dukungan resolusi politik yang kuat untuk melawan korupsi, nepotisme, dan praktik-praktik tidak etis lainnya dalam birokrasi. Salah satu impact yang diharapkan dari suksesnya reformasi birokrasi adalah menurunnya persepsi korupsi di birokrasi. Nah, ini tentu perlu keputusan-keputusan politik, tidak hanya berupa regulasi ya, tetapi juga strategi-strategi tindak lanjut dari resolusi politik berupa kebijakan yang telah dikeluarkan, sehingga muncul komitmen dari semua pihak untuk praktek-praktek yang terjadi dalam birokrasi itu berbasis pada etika yang tidak ingin melanggar norma-norma yang ada dalam birokrasi atau disebut dengan integritas dan profesional. Nah, dengan memiliki faktor-faktor ini, maka diharapkan reformasi birokrasi itu bisa berhasil, dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Nah, mudah-mudahan apa yang sekelumit saya sampaikan ini bisa memberikan sedikit pemikiran bagaimana berupaya menghilangkan berbagai hambatan dan menemukan solusi dari apa yang saya sampaikan di dalam masing-masing pihak yang memang melaksanakan proses pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerahnya. Salam reformasi birokrasi.